Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi matematika bab segi 4 dan segi 3. Nah, kalau minggu kemarin kita udah belajar tentang segi 4, sekarang kita belajar tentang segi 3. Kita akan mempelajari tentang pengertian segitiga serta keliling dan luas dari segitiga. Ya. Segitiga itu merupakan sebuah bangun yang memiliki 3 titik sudut dan 3 sisi. Ketiga titik sudut tersebut tidak pernah segaris, di mana jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Nah, kita lihat ya nih, dari semua segitiga ini punya 3 sisi dan sama-sama punya 3 sudut. Nah, di mana sudut dalamnya itu jumlahnya semuanya 180 derajat ya untuk semua segitiga gitu. Sekarang kita lihat macam-macam segitiga. Yang pertama itu berdasarkan sisi-sisinya dibagi menjadi 3. Itu segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Nah, ini kita lihat sisinya sama. Misalnya sisinya 6 cm, berarti semuanya itu ukurannya 6 cm. Nah, karena tadi kita tahu dalam satu segitiga itu sudutnya berjumlah 180 derajat, maka untuk segitiga sama sisi, jumlah sudutnya itu sama-sama 60 derajat. Ya, 180 dibagi 3, 60 derajat. Sekarang kita ke segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu memiliki 2 sisi yang sama panjang. Nah, kakinya itu sama diibaratkan. Dan mempunyai 2 sudut sama besar. Nah, ini ya sudutnya. Nah, yang terakhir itu segitiga sembarang, di mana panjang ketiga sisinya berbeda dan sudutnya juga berbeda ketiganya. Ya, jadi bisa aja nih diketahui sisi yang sebelah sini itu 3 cm. Yang di sini itu 4 cm. Nah, yang di sini itu 6 cm. Nah, itu dia segitiga sembarang karena ketiga sisinya itu ukurannya berbeda. Sekarang kita lanjut ke macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Dibagi 3 juga, ada segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya itu berukuran 90 derajat. Ini ya segitiga siku-siku. Yang kedua itu segitiga tumpul, di mana salah satu sudutnya itu berukuran lebih besar dari 90 derajat. Nah, sedangkan yang ketiga itu segitiga lancip. Semua sudutnya berukuran kurang dari 90 derajat. Nah, ini ya gambarnya. Sekarang kita lihat tentang garis istimewa segitiga. Nah, garis istimewa segitiga itu ada 3. Yang pertama garis tinggi, yakni garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Berarti begini kita ambil. Garis ini membentuk sudut siku-siku. Nah, kita lihat nih ada segitiga ABC, lalu ditariklah garis dari sudut C, tegak lurus ke sisinya. Nah, CD ini merupakan garis tinggi dari segitiga ABC. Sekarang yang kedua itu garis bagi. Nah, garis bagi sebuah segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Ditarik nih sebarang garis, sudutnya itu sama besar. Gitu ya. Terus kita ngambil lagi misalnya dari sudut B. Kita tarik garis. Nah, sudutnya ini jadi sama besar. Kita lihat garis AP. Nah, garis AP itu membagi sisinya itu sudutnya itu sama besar gitu ya. Sekarang yang ketiga itu garis berat. Nah, garis berat sebuah segitiga adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga ke tengah sisi depannya sehingga membagi 2 sisi sama besar. Nah, kalau garis bagi itu membagi 2 sisi
membagi dua sudut sama besar. Nah, sedangkan garis berat itu membagi dua sisi sama besar. Gitu ya. Ada segitiga ABC, ditariklah garis dari sudut C sehingga AD dan BD itu sama besar. Itu ya. Nah, yang terakhir itu garis sumbu. Nah, garis sumbu sebuah segitiga adalah garis yang ditarik dari titik tengah sisi segitiga dan tegak lurus sisi tersebut. Nah, ini ya contohnya. Gimana garis OD, garis OE, dan garis OF adalah garis sumbu segitiga A, B, dan C. Nah, masing-masing tegak lurus garis AB, BC, dan CA sehingga AD sama dengan BD dan BE sama dengan CE dan CF itu sama dengan AF gitu ya. Sekarang kita lanjut ke luas segitiga. Nah, luas itu adalah besaran yang menyatakan ukuran suatu bangun dua dimensi yang dibatasi oleh satu kurva tertutup atau sisi. Nah, kita lihat rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi ya. A itu alas, T itu tinggi. Nah, satuannya itu luas itu cm persegi ya, ada pangkat 2-nya. Sekarang kita lanjut keliling segitiga. Keliling adalah jumlah sisi-sisi pada bangun dua dimensi. Berarti kalau ditanyakan keliling segitiga, tinggal kita jumlahkan di ketiga sisinya. A ditambah B ditambah C, atau bisa juga ditulis sisi ditambah sisi ditambah sisi, gitu ya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi alas A sama dengan 4 cm, sisi B sama dengan 3 cm, sisi C sama dengan 5 cm, dan tingginya itu 3 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Keliling tadi ya, barusan rumusnya itu kita jumlahkan sisi-sisinya. A ditambah B ditambah C. 4 ditambah 3 ditambah 5 itu 12 cm. Nah, sekarang kita menghitung luasnya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali sisi alasnya itu A. Berarti 4 dikali tingginya 3. Nah, didapat itu 6 cm persegi. Sekarang kita lihat lagi contoh soal selanjutnya. Diketahui segitiga seperti gambar di bawah ini yang memiliki panjang sisi BC 4 cm, AC 4 cm, dan AD 10 cm. Hitunglah luas segitiga BCD. Ya. Nah, dari gambar di atas tampak bahwa alas sama dengan panjang sisi BC, yaitu 4 cm. Nah, tingginya itu AD sama dengan 10 cm. Kenapa? Karena tinggi itu tetap. Karena tinggi segitiga adalah garis yang tegak lurus dengan alasnya. Ya, berarti sama-sama 10 cm. Sehingga luas dari segitiga BCD itu sama dengan setengah dikali 4 dikali 10, yaitu 20 cm persegi. Tuh. Sekarang sebuah segitiga siku-siku ABC diketahui luasnya sebesar 24 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah alas segitiga ABC tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke rumus luas ya. Luasnya itu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, luasnya itu 24 sama dengan setengah dikali alasnya ya. Kita tulis lagi karena yang ditanyakan itu alas, tingginya itu 8. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali A sama dengan 24. Maka A itu
sama dengan 24 dibagi 4, yaitu 6 cm. Nah, itu ya untuk menghitung alas. Sekarang contoh selanjutnya. Pak Budi berencana membuat stempel yang berbentuk segitiga sama kaki sebanyak 8 buah. Nah, stempel segitiga tersebut memiliki alas 8 cm dan tinggi 5 cm. Tiap 1 cm persegi membutuhkan biaya 200 perak. Kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat 8 buah stempel? Nah, pertama kita hitung dulu luas segitiganya. Itu setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 8 dikali 5 yaitu 20 cm persegi. Nah, karena tadi kita tahu biayanya itu 1 cm persegi 200. Nah, tinggal kita kalikan. 200 dikali 20. Karena satu buah stempel itu ukurannya 20 ya. Didapat harganya 4.000. Berarti kalau ditanyakan harga 8 stempel, tinggal kita kalikan 8 dikali 4.000 yaitu 32.000. Sekarang soal yang terakhir yaitu Reza gemar berolahraga. Pada suatu hari, Reza berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk segitiga dengan panjang sisinya 20 meter, 30 meter, dan 40 meter. Nah, pada saat itu Reza hanya mampu berlari sebanyak 3 kali putaran. Berapakah panjang lintasan lari yang dilakukan Reza? Berarti karena panjang lintasan, kita itu menghitungnya menggunakan rumus keliling. Keliling itu ingat panjang semua sisi ya, atau A ditambah B ditambah C, sehingga 20 ditambah 30 ditambah 40 itu 90 meter. Nah, karena Reza berlari sebanyak 3 kali putaran, maka panjang lintasannya itu 90 dikali 3 yaitu 270 meter. Gitu ya. Jadi panjang lintasan larinya itu 270 meter. Semoga soal-soalnya bisa kalian pahami. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mengerjakan tugas keterampilan yang nanti akan Ibu post di Google Classroom masing-masing kelas. Jangan lupa tugas hari ini dikerjakan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan beri komentar atau bisa langsung tanyakan di grup WhatsApp atau Google Classroom. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau mungkin tadi ada typo-typo. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, dan puasanya semoga yang hari ini puasa bisa lancar. Amin. Oke, sekian ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.